وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat An-Nas dan pembahasan keterkaitan dengan yang memang ada di dalam bahasan surat An-Nas, yaitu berkaitan dengan jin dan semisal itu. Kita telah mempelajari surat Al-Ikhlas sebelumnya, dan sebelumnya ayat kursi Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq sebagai urutan zikir pagi petang, serial pengkajian tentang zikir pagi petang. Dan pada kali ini surat An-Nas menjadi bagian topik kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing ana pribadi dan juga jemaah sekalian rahimakumullah dalam mentadabburi ayat-ayat dari surat yang mulia ini, tafsir surat An-Nas. Dan surat An-Nas sebagaimana maklum ketika kita membahas Al-Ikhlas dan Al-Falaq termasuk disebut surat Al-Mu'awwidzah, yaitu surat untuk meminta perlindungan, Al-Mu'awwidzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau surat An-Nas lebih fokus dan konsentrasi meminta perlindungan dari bisikan. Ya, di sini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan bisikan ini bisa bisikan syubhat, bisa juga bisikan syahwat. Dan mungkin yang ketiga bisa juga bisikan berupa halusinasi. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas. Apalagi mungkin kemarin Anda juga sempat diskusi dengan seseorang yang dia ada sisi indigonya dan juga suka berhalusinasi, yang dia anggap penampakan jin ini, penampakan jin itu, dan dari ceritanya Anda simpulkan bahwasanya tidak ada entitas jin yang tampak sebenarnya, melainkan itu hanyalah bentukan dari framing pikirannya. Walaupun dia melihat, cara dirinya melihat atau merasakan atau mendengar suaranya langsung seperti real, dan tidak ada penyangkalan, tidak ada keraguan bahwa dia melihatnya. Tetapi kerap kali orang-orang yang seperti ini itu dipermainkan oleh pikiran dan sejarah dalam dirinya sendiri. Jadi bukan murni jin itu menampakkan sesuatu, enggak. Atau bahasa Arabnya disebut khayal. Karena khayal itu empty, kosong, nothing, tidak ada. Khayal itu enggak ada. Sesuatu yang takhayul, enggak ada. Tapi yang membentuknya adalah persepsi dan asumsi dengan memori, sehingga akhirnya terbentuklah seolah-olah itu entitas yang eksis, makhluk yang terlihat padahal tidak. Ya. Ini banyak terjadi terutama orang-orang yang berkasus dari segi mental illness, yaitu ada penyakit mental, stres, depresi, kebingungan, kecemasan, takut, dan marah. Itu semua masuk dalam masalah mental yang kadang-kadang membuat persepsi sendiri, asumsi sendiri, berdasarkan histori dan sejarah hidup kadang-kadang, maka terbentuklah halusinasi dan khayalan yang dia kira itu nyata dan real, padahal itu semua hanyalah dirinya menipu dirinya sendiri gitu. Nah, ini banyak juga, apalagi di zaman sekarang. Memang zaman sekarang takhayulat dan khurafat itu cerita-ceritanya tidak seheroik dulu. Ya kalau dulu pohon beringin, pohon ini dulu. Kalau sekarang mungkin banyak orang udah nggak percaya. Tapi secara case per case, yaitu per individu, orang yang berkasus bermasalah baik rumah tangganya, atau bermasalah sosialnya, atau bermasalah keuangannya, itu kadang tercipta hal-hal seperti ini, yang mana itu adalah bagian dari efek tekanan jiwa, depresi, dan seterusnya.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita dan hidayah pada kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan secara syar'i, karena hal-hal seperti ini itu adalah siksaan tersendiri bagi sebagian orang. Siksaan tersendiri bagi sebagian orang, dan mereka butuh obat secara syar'i dan juga obat secara nasihat atau secara wasiat dan saran dari orang-orang yang mencintainya atau yang ahli padanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil tafsir surat Al-Nas ini. Kita coba ambil dari tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir surat An-Nas. Di surat terakhir ini, di surat An-Nas seperti surat Al-Falaq, salah satu dari dua surat yang disebut muawwidzah, yaitu yang meminta perlindungan pada Allah. Dan kesemuanya itu berending pada madarat yang ada pada makhluk, sebagian makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik itu binatang di surat Al-Falaq, ya, binatang di surat Al-Falaq, penyihir di surat Al-Falaq, orang yang hasad di surat Al-Falaq. Kalau di surat An-Nas itu secara global manusia dan jin yang memberikan bisikan. Bisikan baik syahwat atau bisikan baik syubhat. Atau untuk jin kadang-kadang bisikan berupa khayalat, yaitu halusinasi, ya, ilusi, sesuatu yang tidak ada. Yaitu semua berbahaya bagi banyak orang. Bahkan sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya fitnah syubhat itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat itu, syubhat sendiri artinya samar. Dan seseorang yang merasa kesamaran tersebut sebagai kebenaran, maka dia sulit untuk keluar dari kabut itu. Tapi kalau syahwat, itu secara tabiat manusia kerap kali mengingkari itu. Kerap kali tahu itu tidak baik. Sehingga potensi untuk taubat dan rujuk dari syahwat tersebut itu masih lebih terbuka dibandingkan fitnah syahwat, fitnah syubhat. Karena tadi kita bilang, sebagian ulama mengatakan fitnah syubhat itu secara umum lebih berbahaya dibandingkan fitnah syahwat. Baik, dikatakan di sini oleh Al-Qurtubi rahimahullah, qul a'udzu birabbin nas, kata Allah Azza wa Jalla, ai malikihim wa muslihi umurihim. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbin nas. Siapa Rabbin nas? Rabb di sini Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemilihan lafal atau Allah taala menyatakan Rabbin nas, ya oleh Rabbin nas, nanti ilahin nas, terus malikin nas. Rabbin nas dulu. Rabb di sini maknanya malik dan muslih al-umur. Malik yaitu pemilik manusia dan pengurus urusan manusia. Saya berlindung kepada pemilik kami, pemiliknya yaitu Allah Ta'ala, dan pengatur urusan kami, pemerbaik urusan kami, muslih umurin nas. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala yang memperbaiki urusan-urusan saya. Yaitu qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian kenapa di ayat ini qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia? Kenapa Rabbnya manusia? Kenapa disebut manusia saja di sini? Padahal Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, bukan hanya untuk manusia saja. Allah Ta'ala Rabbnya jin, Rabbnya malaikat, Rabbul malaikati war ruh, Rabbul ard, Rabbus samawat, Rabbul arsyil azim. Tapi kenapa di ayat An-Nas ini kok seperti di spesifik, ya, atau secara jelas hanya Rabbin nas, bukan Rabbis samawat, bukan Rabbil ard, bukan Rabbil jin, dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, wa innama dzukira annahu Rabbun nas wa in kana rabban li jami'il khalqi li amrayn.
disebutnya Allah Ta'ala di sini sebagai Rabbnya An-Nas, Rabbnya manusia. Padahal Allah Ta'ala Rabb untuk seluruh dari makhluk. Kenapa di spesifik manusia saja di sini disebutkan? Karena dua perkara. Hikmahnya dua perkara. Satu, ahaduhuma li'anna an-nasa mu'azzamun. Karena manusia itu diagungkan oleh Allah Ta'ala. Penciptaan manusia itu diagungkan. Ya. Di surat At-Tin misalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Itu di surat At-Tin. Kemudian juga ada ayat di surat Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam. Kami telah membawa mereka di daratan dan di lautan. Kami telah merezekikan mereka sebagian dari hal-hal yang baik. Kami telah mengunggulkan mereka di atas banyak dari makhluk-makhluk kami dengan keunggulan-keunggulan. Maka menspesifikkan Rabbun Nas di sini bukan lainnya selain manusia. Itu pertama menunjukkan bahwasanya manusia itu diagungkan oleh Allah Ta'ala dari segi penciptaan dan rezeki untuk mereka. Dari surat At-Tin, Allah Ta'ala ciptakan manusia ahsani taqwim. Dari segi bentuk dan tujuan. Coba kalau kita lihat bentuk-bentuk yang biasa, misal di penampilan-penampilan gambaran-gambaran syaitan atau jin, selalu ada kekurangan. Seringkali malah jelek, buruk. Dan dideskripsikan juga syaitan itu, yaitu iblis, buruk. Selalu buruk, nggak ada baik-baiknya. Jin pun begitu, jin pada umumnya. Kalau ada, dan ini bisa terjadi, jin, ya, kemudian bertasyakul, mewujudkan diri seperti manusia, persis gitu, dengan wajah-wajah manusia, pasti ada yang kurang, ada yang janggal. Sampai ada, kok ini khayal, ini khurafat ya, ini kata orang Indonesia ini. Bedanya jin yang mewujudkan diri seperti manusia dengan manusia asli, nggak ada ininya, Pak. Ya kan, pernah dengar nggak? Kalau nggak ada ini nih, apa nih? Ini nggak tahu namanya apa nih. Tengah-tengah yang saluran, bukan saluran sih sebenarnya, ini apa ya? Nggak tahu ini namanya apa. Kita hidup dari dulu nggak tahu ini apa namanya. Nggak ada. Katanya gitu. Kalau jin, ini nggak ada nih. Antara bibir atas sama hidung tuh ada cekungan gitu dalam. Ya. Nggak ada, istilahnya apa nggak tahu lah. Padahal tiap hari kita ngelihat, tapi kita nggak tahu ini apa. Itu kalau jin rata gitu aja, katanya gitu. Ya, ya saya juga nggak tahu, juga nggak pernah neliti jin juga, jadi nggak tahu. Nah, artinya kalaupun ada jin mewujudkan diri seolah-olah manusia, tetap aja akan kelihatan ada yang kurang. Sikapnya, ininya, dan seterusnya. Ya, gerak-geriknya pasti ada yang kurang. Nggak ada yang sempurna kayak Allah menciptakan manusia normal kayak kita. Baik, kemudian yang kedua, hikmahnya kenapa di sini Rabbin Nas, sebut Rabbnya manusia, padahal Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, li'annahu amara bil isti'adzati min syarrihim. Selagi Allah muliakan manusia dengan penciptaan dan rezeki, ternyata yang kedua, Allah juga memerintahkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia juga. Ya. Untuk mengingat bahwasanya manusia dengan baiknya penciptaan dari Allah Ta'ala kepada manusia, tapi manusia itu juga satu sama lain bisa saling berselisih dan memberikan madarat biiznillah Ta'ala. Ini untuk diingatkan aja gitu. Qul a'udzu birabbin nas,
Rabbnya manusia, dialah yang menciptakan manusia, dan dialah juga yang menentukan agar kita itu meminta perlindungan pada pencipta dari burukan sebagian makhluknya berupa manusia ini. Ya. Itu hikmah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Malikin nas. Yang ketiga Ilahin nas. Baik, Malikin nas. Kalau Malikin nas, kenapa disebutkan Malikin nas? Dan berikutnya Ilahin nas. Itu ada ibrah di balik itu, cuma. Malikin nas adalah Allah. Malik itu pemilik, rajanya manusia. Pemilik, raja itu berarti memiliki. Ilahin nas, sesembahan manusia, ya, yang berhak disembah oleh manusia, itu Allah. Jadi Rabbin nas adalah Allah. Malikin nas adalah Allah. Ilahin nas adalah Allah. Maka ibrahnya disebut Malikin nas. Di antaranya, li'anna fin nasi mulukan. Karena di tengah-tengah manusia juga ada raja-raja. Maka kalau antum mau tawakal pada Allah Azza wa Jalla, antum harus mengakui bahwasanya Allah lah rajanya semua manusia. Walaupun manusia ada rajanya, Allah raja untuk mereka semua. Jadi jangan bertawakal pada raja-raja manusia ini. Tapi pada maliknya An-Nas. Untuk mengingatkan bahwasanya seraja-rajanya seorang manusia, dia tetap dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bertawakal pada Allah, kita tahu sang raja yaitu Al-Malik, Allah Azza wa Jalla. Ilahin nas. Ilahin nas. Kalau tadi urutannya, kalau ayat pertama, Rabbun nas. Ya. Ada enggak dari kalangan manusia menjadi Rabb? Enggak ada. Maksudnya pencipta? Enggak ada. Enggak ada. Malikin nas. Ada enggak di kalangan manusia menjadi rajanya manusia? Ada, banyak, raja banyak. Ya. Bahkan ada raja dangdut. Raja ini raja Malik. Raja kerajaan. Keratonan, raja. Ilahin nas. Ada enggak di tengah-tengah manusia yang manusia itu jadi sesembahan? Ada juga. Baik yang ridho diri disembah. Iya, seperti Firaun dan semisalnya, mungkin sebagian orang sekarang ada yang senang dirinya sembah, atau yang tidak ridho dirinya sembah, tapi disembah setelah mati, seperti setelah tidak tampak, yaitu bukan tidak mati, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum mati, belum wafat, tapi disembah beliau. Maka diingatkan ilahin nas, saya berlindung kepada ilahin nas, kepada sesembahan manusia yang berhak disembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka terwujud di sini kalau kita dalamin. Ketika membaca di zikir pagi petang, setelah sholat, sebelum tidur, atau konteks lain, misalnya lagi ketakutan, lagi apa, kita baca ini, sebenarnya ada kekuatan makna yang kemudian kita dapatkan di situ. Dari segi modal untuk tawakal lebih kuat lagi, bahwa saya bertawakal sama penciptanya manusia, pencipta manusia. Saya bertawakal kepada pemilik manusia. Saya bertawakal kepada yang berhak disembah oleh manusia. Dari apa? Meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas itu min syarri syaitan. Dari buruknya syaitan. Al-waswas. Al-waswas. Bahasa kita ada waswas. Al-waswasah. Dalam bahasa Arab ada al-waswasah. Apa itu al-waswasah? Ya. Apa itu al-waswasah? Kalau di bahasa kita was-was gitu. Tapi was-was bahasa kita dengan waswasah bahasa Arab itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau was-was bahasa kita artinya panik, khawatir, bingung, itu was-was. Aduh, was-wasnya ini nih. Enggak tahu nanti gimana. Ah, ini was-was.
Ini level agak tinggi. Tapi dalam bahasa Arab al-waswasah itu lebih ke istilah hadithun nafs namanya. Ada istilah namanya hadithun nafs. Ya. Ada istilah namanya hadith an-nafs. Dan dalam di pembahasan para ulama tentang masalah hadithun nafs, itu juga ada derajat-derajat jemaah sekalian. Ada istilah namanya hadithun nafs, yaitu percakapan jiwa. Hadithun nafs itu maknanya percakapan jiwa. Tapi Anda ingin memberikan suatu faedah berkaitan dengan hadithun nafs ini. Jadi ada hal, yaitu ada istilah namanya khatir, khatir, khatir. Kemudian hadithun nafs, kemudian niat, kemudian azam. Jadi sesuatu yang ada di hati kita itu ada 4 model. Ini penting. Sesuatu yang di hati kita, dari ide, hal yang muncul di hati kita dari ide, itu ada 4 macam. Dan tiap-tiapnya beda. Pertama, khatir. Jamaknya khawatir. Khatirah jamaknya khawatir. Itu nanti jadi bahasa kita. Bahasa kita jadi khawatir. Tapi jangan diartikan itu. Beda enggak? Beda. Ini di originnya, aslinya nih. Kita ini banyak menyerap bahasa Arab, tapi pemahamannya itu tidak sesuai dengan aslinya. Gitu ya. Level pertama, khawatirah. Atau jamaknya, pluralnya khawatir. Anak kasih global dulu. Level kedua, hadithun nafs. Hadith an-nafs. Artinya percakapan jiwa. Level 3, an-niyah. Niat. Level 4, al-azm. Azam. Ya. Oke. Was-was masuknya mana nanti? Was-wasah itu termasuk selalu negatif. Ini kalau antum paham 4 ini, insya Allah ngerti mana bagian yang dosa, mana yang enggak. Ya. Pertama, khawatirah. Itu dulu. Jamaknya khawatir. Apa itu khawatirah? Khawatirah adalah apa yang terbesit di pikiran sejenak dan melupakannya atau hilang gitu aja udah. Nah, itu namanya khawatirah. Atau namanya khawatir. Kalau di Indonesia khawatir itu enggak gitu, khawatir lebih lagi. Yaitu khawatir ya was-was, cemas, bingung. Padahal asli dari bahasa Arabnya khawatir, jamaknya khawatir, jamak terhadap khawatirah, itu adalah apa yang terbesit gitu aja. Nih misalnya, ini motor parkiran. Lihat, ada Scoopy baru gitu. Misalnya, udah gitu dong, udah. Itu khawatirah. Gitu. Ya. Misal Ustadz lagi ngisi kajian, terus Pak Fulan merem, ya tidur dia. Nah itu dalam hati. Tapi nggak diapa-apain, udah biarin aja. Sebagaimana yang Anda lakukan di sini, karena beberapa jemaah udah mulai mau tidur. Ini namanya khawatirah. Jadi terbesit, udah lewat, dah nggak ada apa-apa lagi, nggak kita langgengin, nggak kita adakan terus, nggak, udah lewat. Ya. Atau kalau laki-laki ngeliat apa, bisa perempuan, cakep, nah udah gitu, udah lewat dah gitu. Nah, ini khawatirah. Atau ibu-ibu lagi diboncengin suami atau naik motor, ada bingsu nih. Nah udah gitu dah, nggak kepikiran. Itu khawatirah namanya. Cuman biasanya sih nggak gitu, kepikiran biasanya kalau ibu-ibu. Ya. Bingsu nih, mixu nih, ricis nih, ini nih, hokben dan ini khawatirah kebanyakan ganti-ganti. Jadi numpuk. Itu khawatirah yang seperti itu tidak ada catatan pahala, tidak ada catatan dosa. Oke.
Nggak pada pahala, nggak ada dosa. Karena nggak dipelihara. Itu lewat gitu aja. Dan semua dari kita pasti ngalamin. Setiap hari, setiap jam, setiap apa, ngalamin. Gitu. Nah, itu khatirah. Kedua, levelnya kedua sekarang. Namanya hadithun nafs. Namanya hadithun nafs. Ya. Namanya hadithun nafs. Apa itu hadith? Percakapan jiwa. Hadithun nafs itu percakapan jiwa. Nah, kalau hadithun nafs itu berarti dia bukan hanya terbesit aja. Tapi ada semacam conversation, ada semacam percakapan, diendap, ada di hatinya itu dia bertanya-tanya, dia mendiskusikannya dalam hatinya dirinya. Ya. Kayak misalnya, ah, iseng nih. Iseng kalau bahasa sekarang tuh iseng pengen jajan. Tapi asli di bahasa Betawi dulu iseng itu sendirian. Beda. Beda jauh itu. Tapi emang gara-gara sendiri iseng pengen jajan gitu. Tapi kalau bahasa Betawi aslinya iseng itu sendirian. Aduh iseng nih, maksudnya gabut sendirian gak ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang iseng adalah ya biasanya sore-sore iseng gitu. Ya, itu bahasa tadi bahasa Betawi. Nah, lagi iseng ini pengen makan apa ya? Somai apa cilok ya? Somai apa cilok ya? Ada nih 10.000 nih. Enakan somai Mang Tatang apa cilok Bang Udin? Ini hadithun nafs. Percakapan jiwa. Ini asli tidak ada pahala, tidak ada dosa. Aslinya. Karena apa? Karena belum sampai niat apa-apa. Belum. Dia baru diskusi ini tuh. Baru programming, baru processing menuju niat. Ini aslinya tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi berapa ruginya orang kalau gitu terus? Cilok apa gorengan ya? Cakar ayam ring and slope. Itu ada tuh cakar ayam tuh. Tuh, perang situ tuh. Itu makanan ya? Apa sih itu? Oh, mega beton, Masya Allah. Bukan, itu bukan makanan. Nah, saya ngeliatnya itu cakar ayam gitu. Ternyata mega beton itu. Ya, baik Wiran gitu dalam pikiran. Ini wasting time, ngabisin waktu sebenarnya dengan pikirannya. Tapi nggak sampai dosa, nggak sampai pahala. Itu namanya hadithun nafs. Tapi ada yang memang sampai berpahala kalau itu ilmu. Dia memikirkan dalilah, itu bisa berpahala. Ya. Tapi kalau untuk hal kayak gini nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ya. Karena belum sampai niat. Oke. Level 3. Niat. Nanti level 4-nya azam terakhir. Niat, yaitu dia sudah punya keinginan. Yang disebut ham. Ya, Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat. Di antara hamba, kalau hamma bihasanatin, kalau dia punya punya niat untuk melakukan amalan soleh, amal baik, catat buat dia satu kebaikan walaupun dia belum beramal. Kalau dia beramal, minimal berapa? 10 kebaikan. Jadi baru niat. Niat itu udah levelnya 3. Belum udah melewati percakapan jiwa. Oke, itu niat. Maka ini sudah dapat pahala nih. Kalau itu niat baik. Kalau itu niat buruk, dapat pahala nggak? Ya enggak lah. Dapat dosa nggak? Belum. Karena masih di hati, masih niat. Ada keinginan gitu. Ada keinginan. Gitu. Ya. Misalnya ngeliat ada uang 50.000. Dan uang 50.000 itu kelihatan ada di kantong belakang orang di depan. Lumayan 50.000 di sini pasti nggak sadar dia. Ada pikiran gitu, niat, pengen ah. Tapi belum ngapa-ngapain, cuma di hati doang, belum ngapa-ngapain. Belum dosa. Belum. Tapi itu kalau niat buruk. Tapi kalau niat baik, pahala. Niat baik, pahala. Oke. Level keempat, azam. Level keempat, azam.
Azam ini lebih kuat daripada niat. Dia udah levelnya di atas niat. Kalau niat kan keinginan. Azam itu keinginan kuat. Entah dia sudah uh, melakukan gerakan, atau dia memang azamnya kuat banget yang Allah tahu kalau dia ada kesempatan pasti dilakukan. Azam ini, jika itu kebaikan, maka potensi dapat pahala lebih. Bisa aja pahala seperti orang yang beramal. Walaupun belum beramal atau tidak bisa beramal. Tapi azamnya kuat. Kalau azam ini buruk, dari niatan buruk, levelnya ke azam yang buruk, keinginan kuat yang buruk, maka walaupun dia belum mengamalkannya, tapi azam ini sudah terbaca oleh Allah Ta'ala. Yang seandainya dia mampu, dia pasti melakukannya. Karena azam, udah sampai lihatnya azam. Jadi azam itu lebih strong, lebih kuat. Walaupun terhalang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada kendaraan untuk menujunya dan seterusnya. Tapi azam itu kuat, maka itu sudah tercatat pahala atau dosa. Seperti persis orang yang melakukan. Adapun niat. Kalau baik tadi jelas, kalau niat baik, 1 pahala. Kalau niat buruk, enggak dapat dosa, belum dapat dosa. Tapi dalam hadis Nabi sebutkan, selama belum melakukan atau mengucapkannya. Adapun kalau niat buruk, memang belum melakukan, tapi sudah mengucapkan ke orang, itu sudah dosa. Dan jika dia sudah bergerak menujunya, walaupun belum ngucapin, dia udah bergerak menujunya, menuju maksiat tersebut, dia udah dosa. Walaupun belum melakukannya. Ingat gak hadis Nabi SAW, idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Jika ada kedua orang muslim itu bertemu berlawanan, dua-duanya bawa pedang, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama ke neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah hadzal qatil. Ya Rasulullah, ini pembunuhnya, oke, masuk neraka. Kita maklumin. Fama bal maqtul. Kenapa yang dibunuh kok juga masuk neraka? Kan dia dibunuh, korban. Maka jawaban Rasulullah SAW ada yang maknanya adalah sesungguhnya si yang dibunuh itu juga punya azam untuk membunuh pembunuhnya. Azam di sini niatan kuat, keinginan kuat, dan sudah ada gerakan dan persiapan preparation sudah ada. Maka persiapan yang dilakukan untuk kemunkaran itu sudah masuk dosa, bahkan bisa full dosanya karena Allah Maha tahu seandainya dia bisa pasti dilakukan itu. Hati-hati dengan azam, walaupun belum sampai melakukan itu. Oke. Dari 4 itu clear ya insya Allah ya. Makanya kalau ada keinginan buruk, jangan diomongin. Simpen, bukan simpen, hilangin, jangan disimpan juga, ntar jadi azam nanti. Hilangin. Oke, dari 4 itu. Kira-kira mana yang bisa menjadi waswasah? Min syarril waswasil khannas al-waswasah. Al-waswasah tadi kan Anda jelaskan al-waswasah, kata Al-Qurtubi, hadithun nafs. Minimalnya waswasah itu adalah hadithun nafs, percakapan jiwa. Nah, percakapan jiwa tadi levelnya mana, Pak? Nomor 2. Bukan yang kebesit, set itu apa ngelihat itu, oh set itu terus hilang. Enggak, itu insya Allah itu clean, bersih lah insya Allah. Tapi kalau udah sampai kepikiran percakapan jiwa, ini bisa menjadi waswasah. Kalau negatif percakapan jiwanya itu. Dan hadithun nafs, percakapan jiwa yang dipelihara, kalau itu buruk, maka itu pasti jadi sumber dan biang niat yang buruk. Pikiran yang buruk atau kotor dan seterusnya. Itu hadithun nafs. Al-waswasah jadi hadithun nafs. Nah, syaitan itu kan memberikan waswasah, bisikan. Orang yang dibisikin biasanya diem dulu. Setan tuh kayak bisikin di belakang. Dia tuh kayak gini tahu dia. Kayak gitu. Itu hadithun nafs. Itu ada waswasah. Siapa sih yang melakukan ini? Al-Khannas. Al-Khannas. Siapa itu Al-Khannas? Kan dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah, ada yang mengatakan
tafsiran dari Al-Khannas. Kalau kita ambil bahasa dulu Al-Khannas dari bahasa dulu. Sebelum ke intinya itu setan sebenarnya, tapi coba kita ambil dari bahasa supaya paham hakikat dari lafal dari Khannas itu. Nah, Al-Khannas itu adalah pihak yang maju mundur. Sebenarnya Khannas itu pihak yang maju mundur. Maju ketika Anda tidak zikir dan mundur ketika Anda zikir. Itu Khannas. Ya. Maju ketika Anda zikir, maju ketika Anda tidak zikir dan dia akan mundur, takhallaf, mundur ketika Anda zikir. Itu Khannas. Ya. Qatadah berkata, Al-Khannas asy-syaitan lahu khurtumun ka khurtumil kalbi fi sadril insan. Tapi ini perkataan seorang tabi'in ya. Ini tafsiran aja. Khannas adalah syaitan yang memiliki khurtum. Khurtum itu belalai. Seperti moncong-moncong, bukan belalai. Moncong. Khurtum ini moncong. Mulut tapi moncong gitu. Khurtum. Kalau belalai ya khurtumnya fil ada. Belalai fil. Belalai gajah. Tapi ini moncong maksudnya. Ka khurtumil kalb. Seperti moncongnya anjing. Fi sadril insan. Yang letaknya dia tuh ada di dadanya manusia. Fa'idha ghafalal insanu waswasalah. Ketika manusia itu lalai, dia bakal bisikin. Wa idza dzakaral 'abdu rabbahu khanasa. Ketika hamba mengingat Rabbnya, maka dia akan mundur. Jadi khanas itu maju mundur sifatnya. Ya. Ya, gitu. Dan itu syaitan. Coba nanti di ending ayat ini, di surat ini akan minal jinnati wan nas. Ada juga yang kayak gini dari kalangan manusia. Baik, min syarril waswasil khannas sudah jelas. Apa sih yang dilakukan mereka nih al-khannas ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu dia adalah yang memberikan pengaruh was-was, memberikan pengaruh bisikan di dada manusia. Di dada manusia. Sudur, kalbu, di hati manusia. Hati maksudnya kalbu, jantung. Bukan liver. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya akal manusia ada di jantung. Bukan di sini. Ya. Akal manusia ada di jantung, bukan di sini coba. Ini memang keterkaitan dengan akal jantung, iya benar. Sangat erat kaitannya, ini sekretariatnya kata Syekh Utsaimin, ini sekretariatnya. Ini yang dipekerjakan oleh akal kita supaya berpikir. Tapi instruktornya ada di sini, akal kita. Begitu. Oke, erat kaitannya antara akal. Akal yang dimaksud, akal kan sesuatu yang gaib, Pak. Akal bukan suatu device atau alat instrumen yang fisik itu. Enggak, akal itu gaib. Kayak ruh. Roh kita gaib. Ya, roh kita gaib. Roh kita itu meliputi seluruh dari tubuh kita kecuali kuku dan rambut. Kuku nggak ada rohnya. Rambut nggak ada rohnya. Makanya kuku sama rambut nggak bisa digerakin. Tapi jemari ada nggak rohnya nih Pak? Ada. Roh itu berkaitan dengan darah. Gitu Pak. Bibir sampai ujungnya ada rohnya nggak Pak? Ada. Karena ada darah juga. Di sini ada darahnya juga. Tapi rambut nggak ada rohnya. Makanya nggak bisa antum diam. Antum gerakin rambut. Nggak bisa. Nggak ada rohnya. Nggak nyampe rohnya ke situ. Tapi kadang kalau kesereman merinding. Ya itu kaitannya bukan di bulunya itu sebenarnya. Tapi apa yang ada di kulit antum, perasaan antum. Dan merinding itu kan sebenarnya respon tubuh. Merinding itu respon tubuh. Jadi bukan antum sedang menggerakkan bulu kuduk, bukan. Itu respon tubuh, merinding. Ya. Baik. Roh kita ada di sekujur tubuh yang masih aktif. Adapun akal ada di kalbu. Dan sangat erat kaitannya dengan otak kita. Oke, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya syaitan itu
bisikinnya itu tujuannya kemana? Ke hati manusia, bukan ke otak manusia. Bukan ke otak. Otak itu tergantung hatinya. Allah katakan, yuwaswisu fi sudurinas. Ngebisikin di dadanya manusia, bukan di kepala manusia. Gitu. Kalau orang, memang umumnya orang ngebisikin di telinga, iya. Karena itu wasilahnya. Tapi tujuannya supaya apa? Supaya ke hati kan? Gitu. Misal seorang suami bilang ke istrinya, my wife, I love you very much, misalnya. Ya. Atau pakai bahasa Spanyol. Te amo. Te amo. Te amo itu artinya I love you. Istrinya orang Jawa, dengernya tumo, gitu. Dikira kutu kali. Te amo. Ya, atau te quiero. Nah, kan kerasa telenovela banget ya. Nah, itu kan kalimat-kalimat itu dibisikkan ke telinga kan oleh suami gitu, sambil pelukan misalnya. Tapi tujuannya telinga apa hati? Hati. Makanya cinta itu disimbolkan kayak hati gitu gini. Ya? Kayak gini ya, gini. Gak ada trapesium jajaran genjang, gitu kan gak ada. Sampai sekarang kayak gini juga sampai gede-gedean gitu. Ada aja orang sekarang. Nah, jadi itu ke akal, ya, ke akal. Akalnya di hati. Kita kalau ngebisikin jahat ke orang, itu sasarannya ke hati dia. Kita kalau ngebisikin baik ke orang, supaya dia jadi orang baik, sasarannya ke hati dia. Ini cuma wasilah. Ya, gitu. Kenapa kalau kita nasihatin keras-keras, marah gitu, kenapa pengennya nonjok? Kalau keras, kamu, ketonjokan gitu. Gak ada orang, kamu sini, terus peluk. Kamu ngapain kayak gitu? Gak ada. Gak ada. Dipeluk terus habis itu, kamu, kayak gini, sambil pelukan. Gak ada. Karena ketika emosi kesel, itu pengen ngejauh antar satu sama lain. Makanya nonjok, bukan meluk. Tapi kalau nasihat heart to heart, dekat nggak? Dekat. Kamu kenapa? Nah, gitu. Ya, kamu kenapa kayak gitu? Ngomong. Apa sebabnya seperti itu? Nah, itu sasarannya kemana? Ke hati. Ini cuma wasilah doang ini sebenarnya. Bukan tujuan. Dengerin nggak? Hati kamu di mana? Di sini apa di telinga? Gak ada orang tahu hati di sini. Ini hanya jendela untuk masuk ke dalam ruang sini. Begitu. Baik, sudurin nas berarti dada manusia. Dalam Al-Quran sering kali sudur jamaah dari sadr. Yaitu dada. Maksud dari dada ini adalah penyebutan hal yang skala umum untuk maksud yang spesifik. Skala umumnya apa? Dada. Dada kan umum, Pak. Dada ini kan mencakup ada jantung, ada paru-paru, ada mungkin saluran pernafasan atau dan seterusnya lah gitu. Tapi kan maksud dari dada dalam Al-Quran apa? Al-qalb, yaitu jantung. Kata Allah Ta'ala, wa hussila ma fis sudur. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Iya. Padahal ini baru tafsirnya, belum saya bacakan ayatnya udah marah-marah. Nanti ngamuk-ngamuk, aing maung gitu. Kata Allah, wa hussila ma fis sudur, akan diungkap nanti di akhirat apa-apa yang ada di dalam dada. Maksudnya di dalam hati. Bukan ada yang di dalam paru-paru, bukan. Di dalam hati. Karena di situ akal, ilmu, dan seterusnya. Oke. Jadi syaitan ngebisikin supaya sampai ke hati. Oke. Itu dari segi bisikan. Oke. Nah, kadang bisikan itu kan membuat emosi bergelagak. Membuat emosi itu kesel, membuat marah. Coba antum ketika orang darah tinggi masalahnya di jantung bukan? Jantung. Nggak ada orang, saya darah tinggi loh. Tapi di telinga masalahnya. Nggak ada urusan sama telinga tuh. Tapi di jantung. Ya kan? Orang dengar sesuatu yang bikin marah. Kesel dia. Sampai tremor. Apa namanya tremor ya? Iya, kalau pakai B nama permen, tremor gitu kan. Tremor. Kenapa? Itu masalah apa tremor itu sebenarnya? Darah kan?
Masalahnya di mana? Jantung. Jantung itu masalah jantung. Orang yang sakit jantungan, itu kan gini-gini dia. Iya beneran. Mohon maaf nih kalau bapak-bapak mungkin ada yang masalah jantung, ya kayak gitu. Gemeter. Ketika orang emosi, dia punya penyakit mental, punya penyakit, itu sebenarnya ada masalah di jantung. Ya, betul gitu. Saya pernah di Masjid Pondok Kopi, Masjid Nurul Islam, dekat rumah sakit Nurul Islam, kalau antum tahu ada masjid itu. Nuris ya. Tahun 2017 sana ngajar di sana, udah mengkhatamkan berapa kitab dulu di sana. Sebelum perombakan DKM, dia yayasan mencat semua DKM situ. Nah, ada masih teringat sampai sekarang, ada orang tua, orang sangat tua gitu, bicara sama anak baik-baik itu ngomong baik gitu, tentang bagaimana kondisi manusia sekarang itu, coba. Terus ada bapak-bapak nimpalin, bercandain ini orang tua, bercandain sebenarnya. Tersinggung ini orang tua kan dibercandain, lagi serius, dia bercandain sama bapak-bapak. Itu langsung, kamu, saya lagi ngomong itu, anak ngeliat, ya mati ntar lagi, kayak mati nih, kayak udah gini, udah, kamu, wah ini kayak di film-film nih. Alhamdulillah ditenangin, akhirnya mulai tremornya udah mulai hilang itu. Ada masalah di orang jantung. Emosi orang kalau marah, kalap itu gemeter, jantungnya menggelagap. Setan di situ bermain. Ya. Kayak Venom, mana udah pernah bercerita kepada antum, namanya Venom, beda dengan poison. Poison itu racun. Racun itu paling untuk kulit, pencernaan, keracunan muntah, ya, virus tubuh gitu. Tapi kalau venom itu kan yang diserang darah, otot, darahnya beku jadinya. Ular-ular biasanya ular-ular berbisa tuh kenapa disebut berbisa bukan beracun? Rata-rata ular berbisa dari taringnya masuk injection kayak setan masuk ke anggota tubuh kita kemudian mengalir lewat aliran darah. Makanya kata para pakar perpawangan perularan itu mereka bilang kalau misalnya antum digigit ular yang berbisa, tenang, minimal baca la ilaha illallah lah gitu loh. Tenang, jangan lari. Kalau antum lari, gini, pokoknya bagian yang terkena bisa itu jangan diaktifkan, jangan difungsikan. Karena ketika difungsikan, itu darah akan mengalir cepat menuju ke jantung sehingga bisa itu terbawa makin dekat ke jantung dan itu yang mempercepat kematian sebenarnya. Paham nggak Pak? Jadi misalnya nih, kita lagi duduk, ada kobra, bukan kita, seseorang lagi duduk, ada kobra, cek gitu, wah, ngomong-ngomong deh kan, langsung catek gitu aja. Ada tandanya dua ini, masuk bisanya. Tenang. Ya cari pertolongan, tenang ya, jangan tenang. Alhamdulillah, nggak lama lagi berarti. Nggak gitu juga. Harus ikhtiar. Bertahan hidup, tenang, ke dokter atau gimana, ke rumah sakit. Dan bagian ini jangan diaktifkan, jangan digerakin banyak-banyak. Ya, entah dibalut terus atau diginiin supaya nggak gerak gitu. Jangan digerakin banyak-banyak. Karena kalau sering digerakin, itu malah darahnya semakin aktif, kan darah menuju jantung. Nah kata Nabi SAW, as-syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Syaiton itu ngalirnya di dalam tubuh anak Adam lewat aliran darah. Gitu. Ketika antum dibuat kesel, dibuat marah, Nabi bikin solusi. Nabi menyatakan solusinya. Duduk, masih marah, rebahan. Masih marah, wudu, biar tenang. Ada solusinya. Nah kalau misalnya antum ikutin tuh marah, antum aktifkan tubuh antum dalam kemarahan, antum aktifkan kalimat antum dalam kemarahan, itu setan makin menguasai apa? Jantung antum. Mulai kalimat-kalimat yang buruk keluar. Itu setan bermain. Was-was itu fi sudurinas, dikomporin terus. Wah, ini orang gampang nih emosian. Lebih cepat mana? Lebih banyak mana yang kesurupan? Perempuan atau laki? Kenapa begitu? Emosinya. Iya. Ya, cowok lagi apa suami nggak salah, kamu kemudian habis itu apa emosi dia, ya kan suami nggak salah,
Suami pulang, parfumnya beda. Setan bisikin, "Hmm, habis dari rumah janda mana nih?" Gitu. Ini kisah orang, bukan kisah anak nggak digituin, nggak. Ini kisah orang. "Dari rumah siapa?" "Oh enggak, ini nggak apa-apa. Tadi ada busway mungkin ketular apa baunya." "Ah nggak percaya." "Kan nggak naik busway tadi." "Oh iya," kata saya, makin ketahuan kan. Wah bohong nih berarti nih. Setan kemudian membuat overthinking, kemudian diturutin lah itu sama perempuan itu. Gitu. Di sini makanya perempuan lebih mudah kesurupan karena apa? Karena ada sisi lemah dari segi emosional, nggak bisa mentalnya itu nggak bisa menahan emosinya gitu. Ada ketimpangan. Terlebih ketika merasa ada peradangan di beberapa tempat di tubuhnya. Daerah kemaluan misalnya, atau daerah tertentu ketika mau haid, atau awal-awal haid. Wah itu kan paling sulitnya hidup itu. Iya, masa itu sakit gitu kan. Nah itu kan sensitif, cepat marah. Gak ada apa-apa marah. Nah itu, setan bermain di situ. Setan bermain di situ. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Berarti di sini manusia juga ada yang disifati setan. Ya, membisikkan apa? Membisikkan ke siapapun manusia atau ya membisikkan ke manusia hal-hal yang buruk dari ide-ide buruk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Musuhnya dari dua kalangan, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Ya, dia menunjukkan manusia ada yang disifati syaitan. Itu. Maka bisa kita katakan ada orang buruk misalnya preman atau apa gitu. Tuh setan tuh. Ya bisa. Nabi juga, tapi jangan dipengaruhi orangnya. Nabi juga pernah ada seseorang main yang kayak orang-orang hobi burung itu, merpati gitu-gitu tuh. Itu zaman Nabi udah ada, Pak. Zaman Nabi udah ada. Tapi bukan berarti yang main burung sekarang berarti ini orang dari zaman Nabi, bukan. Ada, udah zaman Nabi udah ada. Terus Nabi bilang, itu syaiton yatba'us syaitonah. Itu adalah seorang syaiton yang sedang niteni syaiton. Sedang sedang apa ya? Sedang memperhatikan syaitan. Tapi bukan berarti gimana ya? Maksudnya di sini adalah orang ini lalai. Hanya karena masalah burung yang dia pelihara atau yang dia pamerkan ke orang-orang jadi lalai. Jadi orang ini ibaratnya syaitan sedang memperhatikan burung-burungnya, yaitu syaitan juga yang perhatikan. Itu baru masalah apa? Burung peliharaan yang memang itu halal, mubah aslinya. Tapi ketika melalaikan itu kayak setan sedang ngurusin setan. Gimana kalau sekarang? Game bukan burung aja. Apa? Lomba bekicot misalnya. Ini juga apa, lomba bekicot, keong. Lomba gitu. Diperhatiin. Nah, ini juga sama sebenarnya. Dan khawatirnya juga kita dulu main layangan repot kayak gitu. Habis siang habis pulang sekolah kan, layangan. Wah, anginnya gede kan? Azan asar bodo amat. Sampai menjelang maghrib jam 5 keluar, jam 5 baru pulang. Ini juga bisa sama seperti itu. Baik, jadi manusia pun bisa ada bersifat syaitan, bersifat kesyaitanan, dan kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Jemaah sekalian, Nana ada kajian di daerah SCBD sebenarnya. Mereka maunya mulai jam setengah 12. Dan jarak sini ke sana ternyata 1 jam 10 menit kalau naik motor. Naik mobil 1 jam 7 menit. Naik 1 jam 30 menit. Dan jalan kaki aja 7 jam. Nah ini di sini jika ada jemaah yang mau bertanya dipersilakan, kita kasih waktu untuk tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu bid'ah itu. Itu enggak ada tuntunannya. Itu sebagian imam di beberapa masjid yang qadarullah memang tidak terdidik dengan sunnah, itu bacaan nas dirutinkan itu bid'ah. Buat apa dia kayak gitu? Ya. Sementara makmum pada nungguin. Kenapa enggak dia baca pas habis Al-Fatihah nanti aja? Tapi begitulah bid'ah dengan inovasi yang tidak henti. Nanti An-Nas, ayat kursi, ada versi macam-macam. Mana juga masih teringat seperti ini ada beberapa imam lama banget. Dia mengganti yang sunnah dengan bid'ah. Jika satu sunnah, kata para ulama, jika satu sunnah hilang, maka muncul satu bid'ah. Dan sebaliknya, jika satu bid'ah muncul, satu sunnah hilang. Maka sunnah Nabi untuk memperingatkan orang-orang supaya meluruskan barisan, taqimu, misalnya setahu sufakum itu hilang. Yang ada dia sibuk sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal qul a'udzu birabbin nas malikin gitu. Atau ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir pagi petang lama-lama. Kan enggak jadi salat dia. Itu bid'ah. Seperti itu. Nah, orang-orang gini kadang kalau kita bilang ini bid'ah, mereka langsung enggak nyambung dengan bilang, "Apa dosa kita baca Quran?" Nah, ini enggak nyambung. Karena cara berpikirnya itu, frame berpikirnya itu beda. Padahal ini maksudnya kenapa itu bisa divonis bid'ah? Karena amalan spesifik untuk kasus, untuk konteks spesifik itu perlu dalil. Begitu. Maka mereka hanya berpaku pada yang penting kan baca Quran gitu. Nah, itu salah, cara ini salah. Ya, gitu, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Fadhol ya. Hah? Pertama masalah memimpin doa aja itu ada masalah juga, Pak. Memimpin doa, apa maksud memimpin doa ini? Habis sholat atau apa gitu, itu perlu diteliti lagi, apa perlu dikoreksi lagi, tidak perlu ada pemimpinan doa. Kalau bisa nggak usah. Terus kemudian di tengah-tengah itu membaca surat An-Nas. Apa maksud dia membaca surat An-Nas itu? Kalau maksud dia adalah dia pengen beramal kemudian habis itu bertawassul dengan bacaan itu mungkin boleh. Tapi saya pikir bukan ini maksudnya. Anda pikir ini menjadi bagian yang dikhususkan membaca itu kalau dia doa, baca itu kalau dia doa. Wallahu alam, Anda belum berani mengatakan, Anda belum berani karena belum berani mengatakan itu bid'ah langsung, enggak berani ya. Tapi setidaknya itu menjadi syubhat bagi banyak orang, baiknya tidak begitu caranya. Karena doa-doalah. Ya mau tawassul dengan bacaan, itu kalau memang itu menyerupai ahli bid'ah maka jangan. Jadi doa dan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan boleh bertawassul dengan amal soleh yang telah dilakukan sebelumnya. Bukan pas dia lakukan sekarang saya baru amal, saya baru tawassul habis itu enggak. Tapi dilakukan sebelumnya, kayak tadi saya sedekah, ya Allah, saya tadi bersedekah, semoga Kau menerimanya dan dengan sedekah itu ya Allah saya memohon pada Allah Engkau deh agar rezeki saya diperbanyak misalnya. Itu boleh dengan amalan di masa lampau karena ada contohnya. Yaitu hadis 3 orang terpenjara dalam gua. Tapi kalau ketika lagi doa, terus dia baca Al-Qur'an, terus dia bertawassul dengan bacaan itu, walaupun tawassul dengan amalan soleh itu memang boleh, tapi dia kan lagi doa. Doalah berdoa, bukan beramal lain, berdoalah. Jadi Anda nggak mengatakan langsung itu bid'ah atau gimana, tetapi sebaiknya normal-normal ajalah. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Ya, ya, ya. Oke. Ya. Apa nanti atau di mana cari hadis, ya hadis rijalud dunya ada 4.
rijal dunia ada 4 hadis itu ya. Nanti untuk lebih dalam lagi Bapak baca itu. Tapi saya pakai sikit-sikitnya. Ada orang yang dia melihat temannya itu punya harta, punya ilmu dan temannya itu Masya Allah mendedikasikan harta dan ilmunya untuk fisabilillah. Nah, infak fisabilillah, ajarin fisabilillah. Dia pengen kayak gitu. Dia pengen, jadi ada niat pengen kayak gitu tapi dia nggak mampu. Maka dalam hadis itu fa'ajruhuma sawa. Ganjaran keduanya sama tuh. Padahal dia nggak ngelakuin. Tapi kok bisa sama padahal cuma niat, nggak cuma. Tadi kan Anda bilang ada niat, ada azam. Allah itu Maha tahu. Ini di hati orang ini dia hanya sebatas niat atau udah sampai level azam yang kuat. Allah Maha tahu. Yang Allah Maha tahu yang seandainya dia memang diberi kesempatan pasti dia emang akan melakukan itu. Kayak Bapak misalnya ada contoh tadi mau menhajikan orang tua kandung ayah ibu itu sampai diomongin sampai kepikiran dan Allah Maha tahu kejujurannya, Pak. Allah tuh Maha tahu. Allah tuh Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan Allah jadikan Allah tahu. Yang seandainya Allah jadikan Allah juga tahu kayak gimana juntrungannya. Gitu, Pak. Ini Allah Maha tahu Bapak akan menghajikan atau enggak, Allah tahu ternyata enggak, Allah tahu enggak. Namun Allah juga tahu seandainya dimampukan, Allah tahu antum akan lakukan itu apa enggak, tuh Allah Maha tahu. Di situ Allah Taala yang akan menilai. Itu udah rahasia gaib Allah Azza wa Jalla. Kejujuran kalbu seseorang dalam niat Allah yang bisa menilainya. Gitu. Ada orang yang memang dia nggak punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia ngeliat orang punya ilmu, punya harta, dia tuh pengen seperti itu. Tapi emang nggak mampu, Allah buat dia nggak mampu. Maka ini rukhsah dan keringanan dari Allah, dia nggak perlu capek-capek untuk merealisasikan itu, tapi dia dibuat nggak mampu karena Allah Ta'ala itu tahu kejujuran dia, kemudian Allah Ta'ala angkat dia dengan ganjaran yang persis sama dengan orang yang melakukan. Begitu ya, semoga Allah Ta'ala perbaiki niat kita dan ganjari niat kita sesuai dengan yang Allah Ta'ala lihat dari hati kita, Mas. Allahumma amin. Oke, sampai sini aja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak dan juga jemaah sekalian. Doakan ketemu. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.